Oke, kembali lagi di channel. Kali ini saya akan mencoba memperbaiki laptop Lenovo IdeaPad 110 dengan posisi mati total. Pada kasus kali ini, laptop tak ada respon saat di charging. Begitu juga saat ditekan tombol power, pastinya tidak ada respon karena saat di charging saja sudah tidak ada respon. Saya akan mencoba memberi input 19 volt pada mainboard ini dengan kondisi mainboard lepas dari casing. Untuk Lenovo ini akan saya input 20 volt dengan ampere 3 ampere lebih. Nah, di sini akan saya coba colokkan 20 volt, kemudian kita akan coba tekan tombol power. Nah, ini tombol power. Saat kita tekan, nah mainboard tidak ada respon apa-apa. Nah, kali ini kita akan mencoba mengurut jalur pada mainboard ini. Dimanakah letak kerusakan IC terdapat pada Lenovo IdeaPad 110 ini? Karena Lenovo IdeaPad ini posisinya tidak bisa di charging, maka kecurigaan saya terdapat pada IC kapasitor yang short. Bagi kawan-kawan yang belum tahu apa itu short kapasitor, yaitu adalah kondisi di mana kapasitor itu menyatu atau menyambung menjadi satu. Seperti yang kawan-kawan tahu, kapasitor adalah tempat penyimpanan arus. Biasanya kapasitor terdapat pada kipas angin, mesin cuci, dan produk elektronik lainnya yang memerlukan tegangan yang tinggi. Nah, begitu juga pada mainboard komputer biasanya terdapat kapasitor untuk penyimpanan tegangan-tegangan yang tinggi. Nah, di sini akan saya coba injek pada posisi negatif dan posisi jumper. Nah, di sini pada posisi negatif dan posisi fuse terjadi penyatuan atau terjadi konsleting. Pada saat kondisi seperti ini, hal yang paling mudah dan paling cepat yang bisa kita lakukan untuk mengetahui di mana kondisi kapasitor yang terjadi short atau konslet, maka kita akan menginputkan arus sekitar 5 volt pada fuse mainboard Lenovo ini. Dan setelah kita menemukan fuse-nya, kita akan mencoba menginputkan arus 5 volt atau lebih, dan coba kita rasakan di mana IC atau kapasitor yang terjadi mengeluarkan suhu panas. Nah, saya sudah menemukan itu adalah kapasitor yang mengeluarkan suhu panas. Dan kemudian kita tinggal melepas kapasitor itu dan menggantinya dengan kapasitor baru. Nah, ini kalian bisa lihat di sana juga terjadi retak pada kapasitor tersebut karena memang kapasitor tersebut menyatu antara kutub positif dan kutub negatif. Nah, jadi proses penyatuan antara positif dan negatif itulah yang disebut dengan short kapasitor, yang membuat kapasitor itu akan menjadi panas. Seperti halnya listrik rumah kita, saat kita satukan dua buah kutub listrik maka akan terjadi konsleting dan MCB kita akan menjadi 0. Nah, di sini akan saya beri plug dulu untuk proses pelepasan pada kapasitor yang short atau konslet tadi. Kemudian saya akan melakukan pemanasan. Saya akan melepasnya menggunakan blower agar terlihat rapi nanti hasilnya. Karena apabila menggunakan solder, saya merasa kurang rapi saat melepas kapasitor ini. Tapi bagi kawan-kawan yang ingin mencoba dengan menggunakan solder, tidak masalah, sama saja hasilnya. Hanya saja menurut saya kurang rapi untuk menggunakan solder. Pada saat pelepasan IC, usahakan panas pada uap solder tidak terlalu maksimal, usahakan di 400 sampai 450. Dan juga hati-hati karena di samping-sampingnya ada IC-IC yang patah apabila terjadi overheat pada IC patah atau goyang pada IC tersebut. Nah, ini adalah kapasitor IC yang rusak tadi saat sudah saya lepas.
cukup kecil IC-nya, tapi bisa menghambat proses dari IC-IC yang lain saya selesai yang terdapat pada mainboard Lenovo ini. Saya akan mencoba mencari kapasitor pengganti. Saya akan mencoba mencarinya pada mainboard Cannibal atau mainboard yang sudah rusak dan tidak bisa diperbaiki lagi. Kebetulan kapasitor seperti ini banyak ditemukan di mainboard yang sudah rusak. Nah, setelah itu nanti akan saya pasang ke sini dan kita akan mencoba apakah mainboard ini bisa hidup dan bisa lancar digunakan. Nah, dan di sini saya sudah menemukan satu kapasitor yang kondisinya sepertinya masih sudah bagus dan kita akan coba memasangnya pada mainboard Lenovo IdeaPad ini. Dan usahakan hati-hati pada proses pemasangan, sama seperti pada proses pelepasan. Hati-hati pada suhu, jangan usahakan di 400 sampai 450, dan juga pada samping kapasitor biasanya ada IC-IC yang fatal apabila tergeser. Nah, saya kira hal ini cukup mudah untuk kawan-kawan lakukan sendiri di rumah tanpa harus membawanya ke tempat reparasi komputer. Setelah itu kita akan menginputkan 20 volt kembali ke mainboard Lenovo ini. Apakah bisa hidup laptop ini? Saya akan coba tekan tombol powernya, dan ternyata laptop ini bisa hidup. Nah, di sini ada indikatornya. Coba saya cari indikatornya. Nah, ini indikator sudah menyala dan artinya laptop ini sudah bisa hidup. Dan nanti saya akan mencoba merakitnya ke casing untuk memastikan semuanya hardware berjalan dengan normal. Nah, sekian dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini silahkan like, dan jika tidak suka silahkan dislike. Yang belum subscribe channel ini silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya.